Seringkali saat kita ditimpa ujian bertubi-tubi nih, seperti yang dialami dan dirasakan sama Mbak Paula, iman kita kan kadang turun. Dan di momen iman turun ini biasanya syaitan itu masuk, membisikkan. Apakah terpikir untuk mundur, merasa goyah ketika nggak lagi sama teman-teman dan sahabat, lagi nggak liko dan halakoh sama guru. Nah, ada nggak perasaan seperti itu dan apa yang membuat juga Mbak Paula tetap kokoh dengan pendirian Mbak Paula dalam hijrah? Mungkin karena saya ngerasa ini sudah jadi kebutuhan ya. Kebutuhan dan mungkin prosesnya tuh kan sangat panjang. Dan saya benar-benar merasakan apa yang udah saya lewatin itu benar-benar berdampak dalam hidup saya. Contohnya dulu mungkin merasa kayak saya percaya bahwa pertolongan Allah itu selalu ada di persimpangan jalan. Dan jadi karena ujian tersebut tuh saya teori-teori tersebut, ilmu-ilmu yang saya pelajarin itu alhamdulillah tuh saya praktekkan gitu. Terkadang kita kan bilang bahwa kita belajar sabar, kita belajar untuk bertawakal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada ujiannya kan kita hanya bisa teori dan belajar saja gitu. Nah, alhamdulillahnya saya dikasih langsung ujian hidup dan saya langsung mempraktekkan gitu. Jadi ya Masya Allah, iman pasti naik turun Ustadz. Perasaan manusia tuh gampang banget berubah. Tapi balik lagi kita harus mencari dan meng-create lingkungan tersebut gitu. Dengan kita punya lingkungan yang kuat, insya Allah kita akan lebih mudah untuk istiqomah. Karena menurut saya istiqomah itu pelajaran seumur hidup ya Ustadz untuk menjadi lebih baik. Betul. Proses belajar seumur hidup. Ya. Betul. Momen apa yang paling krusial dengan semua ujian yang bikin, ya Allah cukup, ada. Ketika Mbak Paula merasa seperti itu, ya Allah sudah dengan semuanya saya cukup. Ada. Cukup tuh apa maksudnya? Cukup dalam artian gini, dengan semua ujian dan masalah yang datang, saya nggak mau bandel lagi, saya mau tunduk sebagai hambamu. Itu di momen apa? Di momen saat ujian, saat waktu ujian rumah tangga saya dan anak-anak saya waktu itu. Di situ saya benar-benar di situ kayak bukan menyerah ya, kayak berserah, kayak pas berdoa ya Allah udah atur aja, saya ikut rencanamu gitu. Terkadang kan kita selalu berusaha pengennya seperti ini, cuman saya di titik itu saya bilang ya Allah saya berserah, saya ikutin aja, saya yakin ini adalah yang terbaik. Terkadang mungkin untuk saat ini saya belum tahu dan memahami apa sih yang ingin Allah sampaikan pesannya gitu. Tapi saya yakin suatu saat itu pasti ini semua itu tujuannya untuk mendekatkan saya ke Allah gitu. Gak ada lagi gitu. Sesulit apa istiqomah bagi Mbak Paula? Istiqomah tantangan sih pasti. Yeah. Susah pastinya. Karena balik lagi istiqomah itu adalah proses panjang ya untuk belajar lebih baik gitu. Dan itu dia dengan kita lingkungan yang baik, saya balik-balik saya selalu bilang lingkungan, support keluarga, dengan guru. Makanya jika kalau kita punya itu semua kita harus bersyukur karena itu yang menolong kita sih, salah satu yang menolong kita. Untuk gitu. Terus bisa menguatkan, bisa istiqomah dalam kebaikan dan hijrah yang kita lakukan. Betul, dan selalu berdoa pada Allah ya Ustadz, karena seperti hidayah, istiqomah itu menurut saya itu adalah pertolongan Allah ya. Itu hanya Allah yang bisa kasih gitu. Jadi saya pun juga berdoa ya Allah, kadang-kadang saya tuh belajar waktu itu saya tanya sama guru saya, kenapa kamu belum berhijab Paula gitu. Saya ditanya seperti itu, terus saya cuma jawabnya, iya Ustadz saya menunggu hidayah. Terus beliau bilang, Paula hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Di situ tuh rasanya saya kayak ketampar, iya ya sebenarnya udah lama ini saya pengen berhijab, tapi kok nggak hijab-hijab gitu kan. Nah itulah saya belajar bahwa hidayah itu semua adalah pertolongan Allah. Jadi kita minta, bahkan saya juga meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah gitu, seperti itu. Jadi jalan hidayah datang saat dapat tamparan statement dan kalimat dari guru tadi. Iya. Dan itu menjadi titik balik semua kebaikan. Iya. Alhamdulillah. Baik, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang di studio ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oh, silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Lia. Ya. Usia saya 37 tahun. Saya tinggal di daerah Jakarta Selatan Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang istiqomahnya saya. Sebelumnya kebetulan suami saya sudah almarhum ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kami menikah, saya punya perjalanan yang sama-sama buruk. Buruk sekali pokoknya. Dan setelah saya menikah dengan suami saya, itu memang belum berubah. Tapi kita berdua ada niatan untuk merubah semuanya. Bisa saya sebutkan, mungkin saya waktu itu pengguna narkoba, Ustadz, berdua dengan suami saya. Dan kita tuh gak bisa berubah total. Karena maaf Ustadz, narkoba itu tidak bisa berhenti total. Kita harus mengurangi sedikit demi sedikit. Tapi dengan perjuangan saya dengan suami saya bisa. Di anak saya yang kedua, kita berubah total. Yang saya ingin tanyakan, apakah Allah mengampuni perbuatan saya yang dulu? Dan ketika saya sudah istiqomah dengan suami saya, dan suami saya selalu berpesan harus berbuat baik, dia pergi. Apakah tobat saya diterima, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berita duka tentu untuk suaminya Mbak. Insya Allah Allah lapangkan kubur beliau, Allah terima semua amal salihnya dan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang bisa kita soroti dari kisah beliau. Yang pertama kemaksiatan, yang kedua adalah pertobatan. Apakah Allah mau memaafkan dan mengampuni semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan dulu? Jawabannya sangat mungkin. Ada hadis dari Nabi SAW tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Apa yang dirasakan oleh ibu itu ketika ketemu lagi sama anaknya? Bahagianya banget. Maka Allah ketika tahu hambanya yang bersalah, berdosa, kemudian dia bertaubat dan mendatangi Allah dengan penuh harapan bahwa Allah akan mau mengampuni dan menerima taubatnya. Saya katakan demi Allah, Allah pasti akan memaafkan kita dan Allah pasti akan mengampuni kita selama kita bersungguh-sungguh. Jadi yang namanya maaf itu ada dua unsurnya. Satu, insaf, sadar diri tentang kemaksiatan, tentang dosa, tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, insafi, akui sama Allah. Yang kedua, perbaikan dan perubahan dalam hidup kita untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Allah tuh Maha Pemaaf. Makanya Allah punya nama At-Tawwab, Al-Ghafar, kemudian Al-Afu, dan lain sebagainya. Itu bentuk kasih sayang dan cintanya Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa para hamba yang berdosa ini kelak nanti akan dipanggil secara private oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membuka semua buku catatannya dan saat itu Allah mengatakan, wahai hambaku, ini catatan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dahulu. Tapi karena kasih sayang dan cinta serta rahmatku kepadamu, silakanlah masuk ke dalam surgaku karena aku melihat ikhtiar upayamu dalam pertobatan. Saya mau tanya, Allah baik apa baik banget? Allah sama kita sebaik itu. Maka tugas kita sekarang, perbaiki diri, beramal soleh, rubah dan ganti yang buruk dalam kehidupan kita dulu, menjadi kebaikan-kebaikan dalam amal soleh yang kita upayakan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi sahabat jiwa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nama saya Tika dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Saya lahir dari orang tua yang broken home. Di usia saya kelas 6 SD, saya berpisah sama orang tua. Saya lebih memilih tinggal sama bapak ya. Jadi hari-hari itu saya tuh nggak sama mamaku, sama bapak tinggalnya kan. Beriringnya waktu, kadang tuh mama suka suruh main kan. Main sini, sering-sering main. Paling saya cuma bilang, iya maaf main. Terus di usia, di tahun 2017, mama sakit. Masuk ke rumah sakit. Dan akhirnya meninggal dunia kan. Terus dimakamin, saya pun nggak tahu yang proses pemakaman itu dari RT setempat. Sampai saat ini tuh berjalannya waktu tuh pemakamannya banjir Pak Ustadz ya. Pengen banget gitu saya mindahin makam orang tua kan. Tapi setelah airnya surut, sampai saat ini masih banjir gitu kan. Kayaknya saya merasa bersalah banget gitu kan sama mama gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya menebus kesalahan saya sebagai anak terhadap almarhum mama. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ini tentang ibu, ini tentang orang tua, ini tentang seseorang yang pernah berjuang untuk melahirkan kita menjadi seorang anak. Bagaimana kita menebus segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan sebagai seorang anak? Jawabannya, terus beramal soleh. Seperti yang pernah diajarkan oleh orang tua kita dulu. Lakukan. Karena Nabi berwasiat tentang 3 hal yang menjadi jariyah dan amal solih ketika orang tua sudah meninggal. Di antaranya adalah anak-anak yang solih dan solihah yang terus mendoakan dan beramal solih walaupun orang tuanya sudah nggak ada. Itu jadi wasiat buat kita, jadi pelajaran untuk kita. Memang terkadang penyesalan itu datang di akhir, tapi penyesalan itu ada bukan untuk terus kita ratapi. Kesedihan Allah hadirkan dalam hati kita agar kita tahu kepada siapa kita harus bersandar dan mengadukan semua kesedihan yang kita rasakan selama ini. Artinya jangan sampai nanti malah kita terus-terusan menyalahkan diri kita. Kalau terus-terusan nyalahin diri kita, berarti saat itu setan yang masuk membisikkan kita untuk apa? Malas ibadah, malas belajar, malas beramal soleh, malas melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu kerjaan setan. Padahal yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang sudah wafat adalah amal soleh dari anak-anak yang dikerjakan dan doa-doa yang terus mengalir di dalam kubur-kubur mereka yang insya Allah akan menerangi kubur-kubur dari orang tua kita yang sudah wafat. Jadi nggak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki semuanya karena selama Allah kasih nafas dan kehidupan bagi kita, maka saat itu pula lah Allah masih membuka selebar-lebarnya pintu pertaubatan untuk kita terus beramal soleh dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Duhai Allah, wahai Engkau yang Maha menerima taubat, lihat dan tataplah kami ya Allah. Dosa kami melangit, tapi kami yakin ampunan-Mu memenuhi semesta ini kepada kami hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan dosa dan kesalahan ini ya Allah.